Sis dan bro, kita patut mengapresiasi kebesaran hati yang dicontohkan oleh ekonom senior dari Indef, Faisal Basri. Awalnya, Faisal Basri bilang kalau data ekspor nikel senilai 510 triliun yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu tidak akurat dan menyesatkan. Tidak hanya itu, dia juga bilang kalau program hilirisasi nikel itu hanya menguntungkan Cina, karena Indonesia hanya dapat 10% keuntungan, sedangkan 90% masuk ke Cina. Tapi belakangan, setelah mendapatkan tanggapan argumentatif dari Septian Haryoseto, Deputi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Faisal akhirnya mengaku khilaf karena ada beberapa data yang tidak ia masukkan. Sis dan bro, bagi Partai Solidaritas Indonesia, Faisal Basri adalah contoh sosok ilmuwan sejati. Dia tidak bersikap egois dan menang-menangan atas apa yang dia yakini. Tapi dengan rendah hati mengakui kekhilafannya dan menerima kritik serta masukan dari pihak lain. Sis dan bro, PSI juga percaya kalau kritikan Faisal Basri bukan untuk mendiskreditkan apalagi menjelekan pemerintahan Jokowi. Kritikan itu dia tujukan untuk kebaikan dan kemajuan Indonesia. Jadi bukan berarti orang yang mengkritik pemerintahan adalah orang yang anti dan benci pada pemerintahan ya. Selama kritikan itu membangun, itu sih sah-sah saja sis dan bro. Sedikit info ya, Presiden Jokowi memang lagi gencar-gencarnya melakukan program hilirisasi mulai dari nikel dan lain-lain. Dan program ini ternyata banyak dijegal oleh negara-negara Eropa. Sampai-sampai IMF juga ikut-ikutan intervensi. Bayangkan saja, proyek ini berhasil meningkatkan nilai ekspornya sampai 504,2 triliun. Naik sekitar 745% dari nilai ekspor tahun 2017. Sis dan bro, dari Faisal kita belajar bahwa kritik itu perlu. Tapi harus disampaikan dengan cara yang beradab, bukan dengan caci maki. Salam solidaritas. PSI Partaiku.